Baik Pak, jadi ada beberapa pertanyaan juga ya Pak. Yang pertama, ini adalah yang apa bedanya partikel ni, he, de seperti pada niwa ni hosu dan niwa de hosu atau nihon e iku dan nihon ni iku. Oke. Apa bedanya ya? Oke. Jadi sekarang kita akan lihat dulu ya, bedanya ni dengan e itu apa. Nah, ni dengan e itu sama-sama kalau kita terjemahkan dekat ke ya. Nah, jadi misalnya watashi wa Jakarta ni ikimasu. Nah, kalau saya bilang watashi wa Jakarta ni ikimasu, itu artinya to tatsuten ya. Jadi apa namanya, titik kesampaiannya itu, jadi fokusnya ada di Jakartanya gitu. Jadi saya akan ke Jakarta gitu. Jadi saya akan nemplok ke Jakarta gitu ya. Nah, itu di kepala saya bentuknya seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau saya ganti ini dengan e gitu ya. Watashi wa Jakarta e ikimasu. Ini menandakan bahwa saya sedang dalam proses menuju ke Jakarta. Nah, jadi bedanya adalah tujuan saya ini Jakarta kalau ni ya. Tapi kalau misalnya e itu tuh sedang dalam proses. Nah, ini saya cerita dulu ya mengenai ni dan e ini apa gitu ya. Nah, jadi e itu mendekati. Kalau Anda misalnya seorang pelajar matematika itu mirip limit, nggak pernah sampai nih gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ni itu ya sampai, itu tujuannya di situ gitu. Iya. Nah, jadi nemplok di sana gitu. Ini saya bedanya antara ni dengan e. Nah, sekarang kita bedakan ya antara ni dengan d. Nah, ni dengan d bedanya apa sih? Sama-sama kita bisa terjemahkan dengan di ya. Nah, misalnya tadi apa namanya? Saya kasih contoh misalnya. Gakko no niwa ni benchi o setchi shimasu. Benchi o okimasu misalnya. Nah, ini yang mudah ya misalnya ya. Kalau setchi shimasu mungkin sudah di level N3 atau N2 lah gitu ya. Setchi itu artinya memasang ya, atau misalnya okimasu ya, kita meletakkan gitu ya. Nah, watashi wa gakko no niwa ni benchi o okimasu. Kalau niwa ni benchi okimasu itu artinya saya memasang di situ, plek gitu ya, ceplok gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya saya bilang watashi wa gakko no niwa de benchi o okimasu. Jadi saya punya ruangan itu di niwa ya. Niwa kan kebun ya. Jadi di kebun sekolah saya bisa pasang di mana aja gitu. Jadi kalau misalnya itu ya saya akan ni setchi suru. Jadi ada satu tempat yang ada kucing ada kunci dan lubangnya gitu ya. Oh, ini ceplok gitu ya. Ini tuh ni gitu ya. Tapi kalau di D ya saya di situ main-main aja. Saya bisa taruh di mana aja. Jadi D itu lebih dekat ke di dalam ya mungkin ya. Jadi di dalam kebun itu ya, itu saya akan meletakkan bangku di sana. Tapi kalau misalnya saya bilang nyi ya, itu saya sudah dikasih tahu bahwa saya akan meletakkannya di mana gitu ya. Nah, itu nyi itu adalah ceplok gitu ya isinya. Jadi sudah ada tempatnya gitu. Nah, itu jadi kalau misalnya kita bisa bedakan antara nyi dengan d atau nyi dengan e gitu ya. Lalu ada lagi Pak pertanyaannya untuk selanjutnya, apa sih bedanya ta dan teita? Seperti dalam misalkan kalau lagi telat nih, kok minta maafnya gomeng, okane wo oroshiteita bukan oroshita. Terus juga kalau bus datang bilangnya kita bukan kiteru. Seperti itu Pak. Oke. Ini menarik ya. Jadi sebenarnya ta itu bukan tidak melulu berarti lampau. Nah, tidak melulu berarti lampau. Misalnya, contohnya dia tuh bisa berarti sesuatu yang tidak kita kira sebelumnya ya. Misalnya gini, otoko datta. Nah, otoko datta itu artinya kita mengira dia itu adalah wanita, ternyata laki-laki misalnya. Jadi kalau misalnya kita bilang ternyata laki-laki, jadi ada pengkhianatan di kepala kita, itu kita menggunakan bentuk ta ya. Jadi ta itu kita bisa macam-macam, apakah ta atau data. Data itu kan juga de aru dan ta gitu ya. Nah,
Jadi kalau misalnya kita pakai ta seperti itu. Nah, misalnya kita ta gitu kan. Nah, atau kenapa nggak kita bilang kuru. Nah, sebenarnya kuru juga bisa kuruzo gitu ya. Nah, itu bisa juga. Jadi kuruzo itu datang nih gitu ya. Nah, jadi makanya kalau dia akan datang ke kita berikan penekanan kan pakai zo. Bahasa Jepang, bahasa Indonesia kan juga gitu kan. Datang nih, kuruzo. Kiyosukete ya. Nah, kalau kita gitu kan. Jadi ada sisi kita nggak siap gitu ya. Nah, jadi kita nggak mengharapkan dia datang. Nah, ternyata datang gitu ya. Nah, jadi itu lebih ke arah sana gitu ya. Nah, itu misalnya ke tak gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi ya kita dengan menggunakan seperti ini, gomen, okurete ta. Atau misalnya, jadi sebenarnya tak di sini itu bukan kata lampau gitu ya, tapi lebih ke saya berpikir, jadi ada hal yang tidak saya persiapkan, ternyata ada gitu ya. Nah, ini adalah salah satu yang kita arti yang terkandung dalam tak gitu ya. Nah, jadi kita diajarinnya kan mungkin lampau saja gitu, tapi di sini ada sesuatu yang mengkhianati ekspektasi kita itu dengan mudah kita kan lebih suka menggunakan tak gitu ya. Baik Pak, Ya. ada lagi Pak, ini untuk perbedaan antara daro sama rashi. Contohnya di sini seperti kanojo no yosu ga hen da, nanika atta no daro, dan nanika atta rashi. Itu bedanya apa sih Pak? Ya, kalau misalnya rasi gitu ya, jadi nanika atta rasi itu kita membayangkan jadi kita nggak tahu persis ya, kita nggak tahu persis bahwa telah terjadi sesuatu dengan dia ya. Nanika ga atta itu telah terjadi sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita bilang nanika ga atta rasi itu adalah kelihatannya ya. Jadi ini sebenarnya termasuk dalam modalitas. Jadi rasi itu adalah sikap hati kita ya. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa memastikan bahwa kita yakin 100%. Nah, itu adalah menggunakan kita lebih menggunakan rasi ya. Kanojo wa okurete ita rasio, ya itu dia terlambat loh gitu. Kemarin dia terlambat loh gitu ya. Nah, tapi apakah dia terlambat apa enggak gitu ya. Nah, itu saya nggak bisa memastikan pada saat itu juga. Misalnya saya dengar dari orang, atau misalnya yang harusnya dia di sana jam 9 gitu ya, tapi ternyata dia di sana nggak ada jam 9 gitu ya. Nah, itu adalah pertanda dia terlambat, tapi belum tentu terlambat kan. Mungkin dia sudah sampai, tapi ke toilet atau apa gitu ya. Nah, tapi kita nggak bisa memastikan itu adalah itu rasi gitu ya. Nah, kalau daro itu adalah kita itu melakukan suite. Suite itu adalah kita mengira gitu ya. Nah, jadi nanika ga atta daro. Nah, itu artinya dia mungkin ada sesuatu ya. Jadi lebih dekat dengan mungkin gitu ya. Nah, kelihatannya sama mungkinnya bedanya apa coba dalam bahasa Indonesia? Mungkin itu ya adalah perkiraan kita. Tapi kalau kelihatannya gitu itu jadi kita nggak begitu yakin tentang hal ini gitu ya. Ini agak sedikit berbeda. Ini yang dinamakan modalitas gitu ya. Nah, modalitas dalam bahasa Jepang itu dia muncul di belakang, rashi, noyo des, atau misalnya daro gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan masuk dalam sintaks ya, tapi lebih bagaimana penutur itu dia punya sikap hatinya seperti apa, dimunculkan dalam satu bentuk sintaksis dalam kalimat ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Arbi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan ajukan di kolom komen ya. Oke, siap. Ya, ini sebenarnya kalau di Shoken Teacher Academy ya. Nah, ini mungkin ini adalah pertanyaan-pertanyaan lebih ke linguistik ya. Jadi kalau memang misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini bisa datang ke kuliah saya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nanti di Shoken Teacher Academy, nah ini bagaimana cara menjawab pertanyaan seperti ini gitu ya. Sedangkan Anda tidak begitu yakin dengan dengan cara menjawabnya gitu ya. Nah, itu nanti akan diajari bagaimana sebenarnya ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis seperti ini di kelas, ini bagaimana kita menjawabnya. Nah, tentu saja kalau memang misalnya Anda ini istilahnya punya pengetahuan yang bagus ya,
Ya silakan aja dijawab, kan cepat selesai ya tadi ya. Kira-kira mungkin kan 3-5 menit selesai gitu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.